Oke, tadi kembali seperti biasa kita tampilkan beberapa bukan profil ya, produk-produk dari UMKM. Mudah-mudahan Ya, saja ini selain ikhtiar kita juga sertai juga doa. Mudah-mudahan dengan kita membantu dipromosikan produk-produk Anda setiap hari ini ada omset yang bertambah dan kehidupan Anda juga berubah. Ini penting ya, Bung Rocky, karena berbagai riset menunjukkan bahwa datanya itu terjadi anomali di Indonesia itu. Orang yang kaya makin kaya, yang miskin itu makin miskin. Itu data dari Bank Indonesia dan juga ada juga dari Credit Suisse nih. Credit Suisse juga membuat riset yang lebih menarik bahwa ternyata orang kaya di Indonesia itu yang asetnya di atas 1 juta US dollar atau 14 miliar itu naik 62,3%. Gila banget ya, lebih dari 50% naiknya, Bung Rocky. iya itu paradoks dari pemerintahan Presiden Jokowi yang di awal sejak 2014 mengkampanyekan saya pro rakyat. Jadi pro penderitaan rakyat sebetulnya itu yang terjadi. Bahwa ada orang kaya bertambah, kita juga senang, nggak ada soal itu. Apa problemnya? Nggak ada problem dengan pertambahan kekayaan orang konglomerat atau oligarki. Yang jadi problem adalah pemerintah tidak mendistribusikan kekayaan itu. Kan dalam kehidupan bernegara, akumulasi itu adalah hak dari mereka yang punya modal. Jadi silahkan akumulasi. Tapi tugas negara adalah mendistribusikan hasil akumulasi. Itu yang namanya keadilan sosial. Jadi negara yang membiarkan akumulasi tanpa diikuti distribusi, itu artinya melanggar hak kesejahteraan rakyat. Jadi Presiden Jokowi gagal memenuhi fungsi Undang-Undang Dasar, yaitu pastikan ada distribusi. Jadi kalau sekarang kita lihat justru di era krisis ekonomi, ada orang yang bertambah kaya, itu artinya ada kebijakan yang tidak berpihak pada mereka yang ada di dalam bottom, di dasar dari piramida sosial. Terutama pedagang lemah, UMKM yang merosot omsetnya. Jadi keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak punya pengetahuan tentang cara menghasilkan keadilan sosial. Nah itu sebabnya agak ajaib, orang kaya bertambah, tetapi parameter internasional menurunkan rating kita menjadi lower middle class. Kan ini paradoksnya kan? Ya. Pertambahan akumulasi, tetapi secara agregat kita lower middle class. Itu artinya disparitasnya makin jauh. Itu ya. Cara baca statistik yang begitu. Saya nggak tahu apakah ini membahagiakan atau menyengsarakan rakyat. Rakyat. Ya, oke. Saya bacakan juga penyebabnya mengapa ini disebutkan ya. Satu, faktor yang mempengaruhi orang makin kaya itu nilai aset tak terpengaruh gonjang-ganjing ekonomi. Punya banyak aset produktif, ini SBN, saham, belanja berkurang. Ini karena kita memang banyak berkurang. Kekayaan ditabung dan investasi di startup. Ini untuk orang-orang yang kaya. Sementara orang yang mempengaruhi orang makin miskin itu tidak memiliki aset produktif, penghasilan mengandalkan gaji. Nah sekarang nggak ada pekerjaan, penghasilan terhenti akibat pandemi, tadi nggak punya pekerjaan, dan kemudian tabungan habis. Ini jadi kelihatannya gambarannya memang langsung terlihat dengan gambaran tadi ya, menurut. Betul, dan Presiden Jokowi nggak paham itu. Dia nggak ngerti bahwa justru ini yang harusnya menghasilkan kebijakan lockdown. Dia masih bilang ya kalau lockdown baru separuh lockdown orang udah keluar. Justru karena nggak lockdown maka orang keluar tuh. Jadi otak berpikirnya itu cuma 20 menit mampunya. Ini masalahnya tuh. Padahal kita ingin agar supaya ada semacam keseimbangan antara mereka yang menderita dan karena itu harus disubsidi oleh negara. Itu yang nggak terjadi tuh. Kita bisa bayangkan misalnya dalam keadaan pandemi itu banyak restoran mewah juga dibuka di resort-resort baru tuh. Itu artinya money laundering. Bagaimana mungkin ada restoran mewah dibuka dalam keadaan konsumen tidak ada, tapi pembangunan restoran mewah jalan terus tuh. Jadi saya anggap ada money laundering. Nah kita sebetulnya dari awal sudah memberitahu ini bahwa pandemi, kalaupun dia selesai nanti, tetapi daya bangkit kita udah tertinggal jauh dari mereka yang kita sebut oligarki itu.